Selamat bertemu kembali para siswa SMA MA kelas 10 dalam pelajaran matematika peminatan kelas 10, kelanjutan dari yang kemarin, fungsi logaritma part 2. Kemarin fungsi logaritma part 1. Kita udah belajar konsep logaritma dan sifat-sifat logaritma. Sekarang kita akan belajar persamaan logaritma. Ya, sebelumnya Anda sudah belajar persamaan eksponen. Persamaan eksponen adalah persamaan yang variabel yang nggak diketahui, biasanya X, ada pada eksponen atau pangkat. Kali ini kita akan mengerjakan persamaan logaritma. Persamaan di mana variabel yang akan dihitung bisa variabel X, bisa variabel Y, atau variabel sembarang. Itu biasanya ada pada logaritma. Bisa umumnya sebagai numerus, ini seperti numerus, ini kan numerus. Tapi kadang-kadang juga ada di bilangan pokok. Ya, kadang-kadang ada di bilangan pokok. Oke, kita bagi-bagi bagaimana. Yang pertama kita menyelesaikan bentuk logaritma fx dengan bilangan pokok A sama dengan B. B dan A ini bilangan konstan ya. Tentu A ada syaratnya kan. Kalau A jelas harus lebih besar 0. Dan A tidak boleh 1. Fx juga ada syaratnya numerus ya. Fx lebih besar dari 0. Nah, kalau B ini adalah bilangan biasa, bisa negatif, bisa 0, bisa positif. Tapi bilangan konstan ya, bukan fungsi. Maka cara mengerjakannya biasanya seperti ini. Ruas kanan ini B harus dirubah ke bentuk alog supaya sama ya. Jadi dibuat berbentuk logaritma dengan bilangan pokok A supaya sama. Tujuannya apa supaya sama? Supaya nanti numerusnya bisa disamakan. Kalau numerusnya bisa disamakan antara ruas kiri dan kanan, maka dia akan berubah menjadi persamaan biasa. Persamaan biasa itu kalau nggak pangkat 1 ya pangkat 2 yang paling sering. Jadi step pertamanya B dibikin A log, Anda sudah tahu kan? A log A1. Nah ini B berarti harus dipangkatkan B. Begini ya. Jadi B itu A log A pangkat B. Kalau 3, A log A pangkat 3. Kalau min 2, A log A min 2. Seperti itu. Nah, kalau bilangan pokoknya sudah sama, maka bilangan pokok ini seakan-akan bisa kita coret. Tinggal menyamakan numerusnya. Numerus ruas kiri Fx, numerus ruas kanan A pangkat B. Maka jadilah persamaan biasa yang bisa Anda selesaikan. Bisa persamaan linear, bisa persamaan kuadrat. Ya, seperti itu. Nah, untuk ininya mungkin lebih baik kita langsung ke contoh soal saja. Dan seperti biasa, semua soal hampir diambil dari buku matematika tulisan saya ini ya, untuk siswa SMA MA kelas 10. Jilid 1 ini sudah disahkan oleh Depdikbud dan sudah banyak digunakan di seluruh Indonesia. Ya. Oke. Selesaikan 2 log 2x kurang 5 dengan bilangan pokok 2 sama dengan 4. Ya, jadi kalau Anda perhatikan numerusnya ini fungsi. Persis bentuk pertama ya, numerusnya fungsi. Bilangan pokoknya 2 itu A, bilangan tetap, konstanta, dan sudah memenuhi syarat. Ya, tidak perlu diperiksa lagi karena dia sudah lebih besar 0. Ya. Sama dengan B. Ya, B-nya di sini 4. Persis ya bentuknya. Jadi stepnya tentu yang utama adalah ruas kanan ini harus dirubah 2 log. Seperti kita bilang, kalau 2 log 2, 1. Kalau 4 ya berarti pangkat 4. Karena 4 ini bisa keluar kan nanti. Nah kalau sudah begini kan sudah sama, 2 lognya seakan-akan hilang. Jadi numerusnya tinggal disamakan. Numerus ruas kiri 2x min 5, ya kan? 2x min 5. Nah, numerus ruas kanan 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 itu 16. Nah, kan jadi persamaan biasa ya. Ini jadi persamaan biasa, persamaan linear ya. Pangkat 1. Maka seperti Anda tahu, min 5 harus dipindah ke kanan ya. Jadi 16 tambah 5, 21. Ya kan? Ya, 16 tambah 5, 21. Maka tinggal X-nya dibagi 2 kan? 21 dibagi 2. Ya, jadi X-nya sama dengan 10,5. Nah, ini hasilnya.
10,5. Oke, itu contoh yang pertama. Bentuk pertama. Sekarang bentuk yang kedua. Bentuk yang kedua sama, numerusnya fungsi. Tapi bilangan pokoknya juga fungsi. Ya, bilangan pokoknya juga fungsi. Hasilnya B. Kalau tadi kan bilangan pokoknya bilangan tetap A. Sekarang fungsi. Nah, prinsipnya sama dengan 1. Hanya nilai X perlu diperiksa ya. Hasil terakhir nanti perlu diperiksa. Apakah memenuhi syarat bilangan pokok? Ya, yaitu GX-nya lebih besar 0 dan GX-nya tidak boleh sama dengan 1. Ini ya, terutama harus diperiksa pada syarat ini. Kalau syarat yang kedua biasanya sudah dipenuhi karena disamakan dengan B ya. Jadi contoh soalnya juga diambilkan dari buku ini halaman 98, contoh soal 2.12 ya. Jadi kalau dibilang contoh soal ada jawabannya. Jadi kalau saya kasih contoh ini hanya untuk supaya Anda mudah mempelajarinya di rumah. Ya. Selesaikan X log 4X plus 12 sama dengan 2. Jadi kalau Anda perhatikan ini fungsi X, ya, persis. Nah, bilangan pokoknya juga fungsi X, ya, fungsi X, GX. Hasilnya bilangan tetap ya, 2. Persis. Nah, seperti langkah pertama, ya, nanti jawabannya harus diperiksa terhadap syarat bilangan pokok ya. Yaitu bilangan pokok X ini harus positif. Jadi kalau ada yang negatif, tidak boleh. Dan tidak boleh sama dengan 1. Jadi kalau ada hasil 1 pun tidak boleh. Ya. Jadi solusi harus dicek terhadap ini. Ya. Mari kita kerjakan. Oke. Ya, step yang pertama seperti langkah 1, yang ruas kanan ini 2 ini harus kita rubah dengan bilangan pokok yang sama. Kalau ini X log, ini juga harus X log. 2, kalau X log X berapa? 1 kan ya? Kalau X log X 1, kalau 2 berarti pangkatnya 2. Nah, seperti ini. Ya. Dengan demikian sekarang numerusnya bisa kita turunkan ya. Jadi ini seakan-akan dicoret gitu ya. Numerusnya kita turunkan. Ini jadi 4X ditambah 12. Ini X kuadrat. Nah, kan persamaan biasa ya, persamaan kuadrat sang. Ya, persamaan kuadrat. Ya, persamaan kuadrat ya berarti harus ruas salah satu ruas 0 ya. Jadi anggap aja supaya gampang, ini kita pindah ke sana. Supaya ruas di sini 0. Nanti kita balik, nggak ada masalah kan. Jadi ini X kuadrat 4X pindah ke sini min 4X plus 12 pindah ke kanan min 12. Nah, persamaan kuadrat. Ya, kebetulan A-nya 1. Jadi memfaktorkannya gampang. Tinggal ini aja kita bagi 2 bilangan. Ya. Yang kalau dikalikan sama dengan min 12. Ya. Tapi kalau dijumlah harus sama dengan min 4. Ya. Kalau dijumlah harus sama dengan min 4. Jadi kalau dijumlah harus sama dengan min 4. Ya, Anda sudah tahu 12 itu supaya jadi 4, 6 dan 2 ya. 6 dan 2. Ya, salah satu min ya, supaya min 12. Bisa yang min itu 6, bisa juga yang min 2. Tergantung pada ini, min 4. Min 4 berarti minnya lebih besar. Jadi ini min 6 plus 2 ya. Lihat, min 6 plus 2 ya. Jadi bisa difaktorkan atas min 6 dan plus 2. Jadi hasilnya adalah, hasil pemfaktorannya adalah X dikurangi 6 dikali X plus 2 sama dengan 0. Kalau nggak bisa difaktorkan, kita pakai rumus ABC. Ya. Oke. Ini artinya apa? X min 6 sama dengan 0. Atau X plus 2 sama dengan 0. Ya. Dari solusi yang pertama kita dapat X-nya sama dengan 6. Nah, ini harus diperiksa ya. Harus diperiksa. Ya, syaratnya numerus. Ya tadi. Ya, X ini harus lebih besar dari 0. Betul ya, 6 lebih besar 0 ya. Dan tidak boleh 1. Ya, ini bukan 1. Jadi memenuhi. Ya, memenuhi. Sekarang yang ini X sama dengan min 2. Bagaimana? Kan harus positif.
Berarti ini tidak memenuhi, ya, negatif, sehingga tidak memenuhi. Ya, jadi solusinya hanya ada satu, yaitu X sama dengan 6. Jadi himpunan penyelesaiannya hanya satu, ya. Himpunan yang beranggotakan 6. Nah, ini. Oke. Saya harap Anda mengerti itu. Sekarang soal berikutnya. Ya. Soal berikutnya, menyelesaikan bentuk A log fx A log fx plus A log gx, ya. Jadi sekarang ada dua logaritma. Kalau tadi kan hanya satu logaritma, sekarang logaritmanya ada dua. Bilangan pokoknya bisa kita samakan, ya, tidak perlu sama. Misalnya ini 2, ini 4, ya, yang 4 disamakan dengan 2, ya, gitu. Nah, bilangan yang tidak diketahui ada di numerus, ya, sama dengan B. Nah, jawabannya harus diperiksa terhadap syarat numerus, ya, nanti, ya. Jawabannya harus diperiksa terhadap syarat numerus, yaitu fx-nya harus positif dan gx-nya harus positif. Ya, jawaban x nanti harus diperiksa. Ya. Kalau memenuhi dua-duanya, harus memenuhi dua-duanya, ya. Maka jawabannya benar. Oke, sekarang kita lihat. A log fx ditambah A log gx sama dengan B, ya. Maka caranya adalah kita harus buat sehingga ini tuh jadi satu logaritma saja. Bagaimana caranya supaya ini jadi satu logaritma? Anda sudah tahu kalau bilangan pokoknya sama, plus itu artinya kali. Ya, jadi ini bisa kita satukan menjadi A log fx kali gx. Nah, ini sama dengan bentuk yang kedua kalau sudah begini kan, numerusnya sudah fungsi. Maka ini yang B harus kita rubah A log. Tentu A log A pangkat B. Ya, karena A log A1. Nah, kalau sudah sama kan, ini tinggal dicoretkan, maka numerusnya turun. Fx kali gx sama dengan A pangkat B. Nah, ini sudah persamaan biasa, ya. Biasanya kalau nggak pangkat 1, pangkat 2. Ya. Nah, nanti Anda dapat jawaban X kan? Jawaban X-nya diperiksa terhadap syarat numerus. Oke? Nah, itulah. Sekarang kita lihat soalnya aja langsung, ya. Contoh soal di halaman 99, ya. Di halaman 99. Ya. Tentukan nilai yang memenuhi 2 log X ditambah 2 log X min 2 sama dengan 3. Anda lihat ini fungsi X, numerus yang pertama. Numerus yang kedua juga fungsi X. Kebetulan bilangan pokoknya sudah sama. Ya. Jadi bentuknya sama dengan yang tadi, yang ini. Bentuk yang kanan. Logaritma fx dengan bilangan pokok A ditambah logaritma gx dengan bilangan pokok A sama dengan B. Nah, step pertamanya kan harus kita satukan, kan? Step pertamanya harus kita satukan. Ini harus kita satukan, kan? Dan menurut rumus kita, kalau bilangan pokoknya sama dan plus, maka menyatukannya dengan mengalihkan numerus. Numerus pertama X dikalikan dengan numerus kedua X min 2. Kemudian ruas kanan harus kita rubah menjadi bentuk logaritma juga dengan bilangan pokok yang sama dengan ini. Kalau ini bilangan pokoknya 2, ini juga harus 2. Nah, Anda sudah tahu 2 log 2, 1. Kalau 3 berarti pangkatnya 3. Nah, kalau sudah begini kan, 2 lognya bisa dicoret kan. Numerusnya bisa turun. Numerus yang kiri itu X kali X min 2. Numerus yang kanan 2 pangkat 3, 8. Nah, ini kan persamaan kuadrat ini. Ya, jadi kita kalikan dulu X kali X, X kuadrat. Ya. Min X kali 2, 2X. Terus 8 kita pindah ke sebelah kiri. Supaya ruas kanannya 0. Karena menyelesaikan persamaan kuadrat umum, ruas kanan harus 0. Kemudian kita usahakan difaktorkan. Ya, ini yang difaktorkan. Kebetulan ini A-nya 1, jadi mudah, ya. Tinggal ini aja dibagi menjadi 2 angka. Yang kalau kita kalikan hasilnya min 8. Tapi kalau kita jumlahkan, hasilnya harus sama dengan koefisien dari X atau B, sama dengan min 2. Ya.
Anda sudah tahu 4 dan 2 ya. 4 kali 2. Min, jadi salah satu harus min. Apakah yang min 4 atau min 2 tergantung pada hasil ini. Min 2 berarti minusnya lebih besar. Berarti 4-nya harus lebih besar ya. Jadi 4-nya harus lebih besar. Jadi ini min, ini plus. Jadi min 4 plus 2. Ya, jadi faktor pertama min 4, faktor kedua plus 2. Ya, sehingga kita dapat pemfaktoran X dikurang 4 dikali X tambah 2 ya sama dengan 0 ya. Jadi ini tuh sama dengan ini ya. Kalau persamaan kuadrat kan sudah selesai ya. Kalau kita teruskan ini jadi ya, ini kalau kita teruskan ini X min 4 sama dengan 0 atau X tambah 2 sama dengan 0. Maka hasilnya X-nya sama dengan 4. Ya, nah, ini kita cek pada syarat numerus. Apa syarat numerus? Ya, kita lihat dulu ya ini ya, syarat numerus. Ada dua kan ya? Yang pertama X-nya harus positif. Yang kedua X min 2 harus dan ya. Dan X min 2 harus positif. Ya. Ini X lebih besar 0 dan X-nya harus lebih besar 2. Ini syarat numerus ya. X-nya harus lebih besar 2 dan X lebih besar 0. Kalau mau digabung boleh untuk memeriksa nanti ya. Atau kalau mau Anda langsung bisa. Apakah 4 lebih besar 0? Betul. Apakah 4 lebih besar 2? Betul. Udah, nggak apa-apa. Ya, nggak usah digabung aja itu. Kalau ini X sama dengan min 2. Apakah min 2 lebih besar 0? Salah. Baru ini aja salah. Padahal dua-duanya harus dipenuhi nih ya. Ini dua syarat yang harus dipenuhi. Ya. Jadi ini tidak memenuhi. Ya, karena lebih kecil 0. Jadi syarat pertama aja nggak dipenuhi. Jadi dengan demikian nilai yang memenuhi adalah X sama dengan 4. Ya. Gitu. Atau kita tulis himpunan penyelesaiannya adalah himpunan yang beranggotakan 4. Gini, ya. Jadi kalau Anda lihat, baik bentuk 1, bentuk 2 maupun bentuk 3, itu selalu kita bisa usahakan ruas kiri itu satu suku. Ya, dinyatakan dalam logaritma biasanya. Satu suku misalnya logaritma fx. Dengan bilangan pokok boleh fungsi, boleh bilangan tetap. Ruas kanan juga hanya satu suku, biasanya bilangan tetap. Itu bentuk akhirnya. Jadi hanya ada dua suku. Tapi kadang-kadang kita tidak bisa bikin dia dua suku, tapi tiga suku. Nah, kalau sudah tiga suku itu pasti penyelesaiannya dengan cara pemisalan. Ya, menyelesaikan persamaan log dengan pemisalan. Ya, jika suku persamaan log tidak dapat dijadikan dua suku, seperti yang saya bilang tadi, yang satu ada di ruas kiri dan yang lainnya di ruas kanan, maka bentuk sederhananya terdiri dari tiga suku. Maka penyelesaiannya biasanya memakai pemisalan. Ya, jadi kalau udah tiga suku itu bentuk terakhirnya pasti pakai pemisalan. Nah, contoh soalnya tetap di buku biru ini, ya, tetap dari buku biru ini, halaman 100, contoh soal 214, ya. Tentukan nilai P pada persamaan 3 kali logaritma 3 dengan bilangan pokok P ini kali ya, dikurangi logaritma P pangkat 3 dengan bilangan pokok 3 sama dengan 8. Ya. Sepintas selalu ini 3 suku, tapi kita akan usahakan supaya tidak 3 suku. Bisa nggak? Oke, kita jawab ya di sebelah kanan. Saya salin lagi soalnya jawabnya. 3 kali P log 3 min 3 log P pangkat 3 sama dengan 8. Ya. Nah, yang saya tahu ini pangkat sesuai dengan sifat logaritma. Pangkat dari numerus itu bisa keluar sebagai perkalian. Jadi 3 ini bisa saya keluarkan di sini. Nah, jadi perkalian kan? Ya, 3 kali 3 log P sama dengan 8. Nah, ini bilangan pokoknya P, ini bilangan pokoknya 3. Nggak sama. Jadi kelihatannya ini ada 3 suku ini. Ada 3 suku. Kalau Anda, oh enggak, ini mau saya samakan. Ini kan ada P log 3, ini 3 log P. Ini kan kebalikan ya. P bilangan pokok, di sini P-nya numerus. 3 numerus, di sini 3 bilangan pokok. Maka kelihatannya kebalikan kan gitu. Ya.
Jadi P log 3 bisa saya rubah 1/3 log P. Nah, itu dari sifat logaritma ya. Supaya bilangan tetapnya tetap 3 bilangannya. Ini yang saya rubah. Ini yang saya rubah. Tapi kalau saya balik itu 1/. Jadi ini bisa saya tulis 3 kali P log 3 saya ganti ini. 1/3 log P. Nah, ini saya ganti ini. Ini tetap min 3 kali 3 log P sama dengan 8. Ya. Tetap tidak bisa saya satukan. Karena ini 3 log P-nya di pembilang, ini 3 log P-nya di penyebut. Tidak bisa, berarti saya harus pakai pemisalan. Misal 3 log P sama dengan U. Nah, gitu kan ya. 3 log P sama dengan U. Ya, tentu U-nya nggak boleh sama dengan 0 ya kan. Tentu U-nya ini nggak boleh sama dengan 0. Ya, ini nggak boleh sama dengan 0. Karena kalau dia sama dengan 0, bilangan dibagi 0 tidak terdefinisi ya. Jadi U tidak boleh sama dengan 0 nanti. Kalau kita dapat jawaban U, tidak boleh sama dengan 0. Oke, sekarang saya masukkan di substitusi ya. 3 log P saya ganti U. Berarti ini 1/U ya. Jadi 3 kali 1/U. Dikurang. Ini 3 log P. Ya. Saya ganti U. Min U. Nah, 8 saya pindahin ke kiri. Min 8 sama dengan 0. Nah, seperti ini. Ya, sudah persamaan biasa ya. Ini sudah persamaan biasa. Ya, jadi bisa saya kalikan sekarang sudah ya. Ini persamaan biasa ya. Jadi bisa saya selesaikan. Sudah persamaan biasa. Ini penyebutnya ada U. Ini persamaan. Kalau persamaan boleh kita kalikan. Beda dengan pertidaksamaan ya. Kalau pertidaksamaan kita nggak boleh kalikan kalau belum tahu tandanya. Kalau kita udah tahu tandanya, boleh kita kalikan. Kalau tandanya positif, tanda pertidaksamaan tetap. Kalau tandanya negatif, pertidaksamaannya dibalik. Tapi kalau kita nggak tahu tandanya, nggak boleh dikalikan. Tapi disamakan penyebutnya, gitu kan ya. Oke, ini karena persamaan boleh. 1/U dikali U tinggal 3 kan. U dikali U kuadrat. 8 dikali U 8U. Nah, jadi persamaan kuadrat ini. Cuman bentuknya belum seperti bentuk umum. Ya. Nah, saya salin di sini bentuk umumnya. Bentuk umum itu kan biasanya U kuadrat. U kuadrat biasanya di duluan kan? Ya. Oke, jadi min U kuadrat baru U. Min 8U plus 3 sama dengan 0. Terus kalau persamaan kuadrat kan kita usahakan U kuadrat itu kalau bisa koefisiennya 1. Supaya memfaktorkannya gampang. Jadi ini harus dikali min 1. Semuanya. Min U kuadrat dikali min 1 U kuadrat. Min 8U kali min 1 plus 8U. Plus 3. Sama dengan 0. Ya. Oh ini sorry salah ini ya. Pantes ini. Ini ada min, pantes ini nggak bisa difaktorkan ya. Ini lihat ini min 3. Jadi ini ada 3 di sini ya. Harus ini kan yang U kan. Oke, saya salah ya. Min 3U. Berarti kalau dikali U ini 3U kuadrat. Nah. Makanya nggak bisa difaktorkan. Ini 3U kuadrat. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, A-nya tidak 3. Maka harus dikalikan kan? 3 kali 3. Kan gitu. Ya. 3 kali 3 berapa? 9. Nah, 9 ini kita harus bagi 2 angka. Ya. Kalau dijumlahkan harus sama dengan 8. Ya kan? Berapa kali berapa sama dengan 8. Ini min ya. Sorry, ini min. Jadi min 3 kali min 3. Jadi min 9. Ya. Ini kan plus dikali min ya. Min. Ya nggak apa-apa kita salah, nggak apa-apa lebih baik. Yang penting kita langsung tahu salahnya kan. 3 kali ini min 3. Kalau min kali min plus. Min kali min plus. Oke? Jadi kalau memfaktorkan ini harus kita kalikan dengan ini. Min 9. Min 9 harus kita buat berapa kali berapa sama dengan 8. Oke. Anda sudah tahu itu, ya. Tapi kalau dijumlah harus sama dengan kalau dikali sama dengan min 9. Dikali min 9, no? Kalau dijumlah sama dengan 8. Gitu. Maka hasilnya Anda sudah tahu berapa itu. Ya.
9 dan 1 ya. 9 dan 1. Ya kan? Nah, harus ada yang min, karena ini min kan. Nah, kita lihat hasilnya harus kalau dijumlahkan 8, berarti positif kan? Berarti 9 yang lebih besar positif. Min 1, 9 dan min 1. Jadi ini 9, ini min 1. Tapi hati-hati, kalau ini 3, maka form faktorannya sepertiga. Sepertiga, 3U berapa? 3U berapa? Sama dengan 0. Begitu kan? Harus seperti itu. Nah, berapanya diisi dengan 9 dan min 1. Ini plus 9. Ini plus 9. Ini min 1. Dari sini ketemu dua jawaban. 3U plus 9 sama dengan 0. Atau 3U min 1 sama dengan 0. Dari sini kita dapat U-nya, 3U-nya min 9. Maka U-nya sama dengan min 3. Dari sini kita dapat 3U-nya sama dengan 1. Jadi U-nya sama dengan 1/3. Oke, memenuhi syarat ya. U-nya tidak boleh 1 kan? Tadi. Nah, U-nya tidak boleh 0 ya. Syaratnya hanya U tidak boleh 0. Ini dua-duanya nggak 0. Jadi memenuhi syarat. Ya, untuk U memenuhi syarat. Nah, kalau sudah memenuhi syarat, kita tinggal kembalikan ke pemisalan. Ya. Nah, ini tadi pemisalan kita di sini nih. Nah, di tanda bintang ini. Nah, ini. Kita balikin lagi ke sana. Ya. Gitu. Terus nanti kita periksa P ini apa? Bilangan pokok. Bilangan pokok apa syaratnya? Harus positif dan tidak boleh sama dengan 1. Ini syaratnya. Harus diperiksa nanti jawaban P. Harus positif dan tidak boleh 1. Oke. U-nya kita masukkan lagi apa tadi U-nya? 3 log P. Jadi ini 3 log P. Ya. Sama dengan min 3. Nah, ini 3 log P sama dengan 1/3. Nah, maka ini bisa kita hitung ya. Pakai definisi logaritma bisa, langsung definisi logaritma aja ya. Atau Anda mau pakai cara persamaan biasa, bentuk 1 boleh. Ini sama dengan bentuk 1 ya. Jadi ini 3 log P, ini harus kita rubah 3 log berapa kan gitu. 3 log berapa? Ya, kalau 3 log 3 kan 1. 3 log 3 1. Kalau min 3 berarti ini min 3. Begini. Ya. Ini juga gitu. 3 log P, di sini juga 3 log. 3 log 3 1. Nah, ini bukan 1 tapi 1/3. Jadi ini 1/3. Nah, seperti itu ya bentuk pertama. Bentuk pertama. Dari sini kita dapat jawaban. Dari sini kita dapat jawaban yang ini ya. Maka 3 lognya bisa dicoret. Maka numerus P sama dengan 3 pangkat min 3. Jadi ini P sama dengan ya, P sama dengan 3 pangkat min 3 ya, yang ini. P sama dengan 3 pangkat min 3. Atau yang ini 3 lognya bisa kita coret, jadi numerusnya bisa turun, atau P-nya sama dengan 3 pangkat 1/3. Ya, ini Anda sudah tahu ini kebalikan dari 3 pangkat 3. Nah, 3 pangkat 3 itu 27. Jadi P-nya 1/27. Terus kita periksa, P-nya ini apa tadi syaratnya? Harus lebih besar 0 karena bilangan pokok. Dan tidak boleh sama dengan 1. Memenuhi ya, 1/27 udah betul, lebih besar 0 dan tidak sama dengan 1. Jadi memenuhi. Ya. Satu lagi, 3 pangkat 1/3. Nah, Anda sudah tahu ya gini. Kalau 3 pangkat setengah, itu akar 3. Kan gitu. Anda sudah tahu dari sifat eksponen. Memang belum saya ajarkan. Ini sebetulnya pangkat 2. Ini pangkat 1. Gini kan. 3 pangkat setengah itu 2 ini pangkat dari akar. 1 ini pangkat dari yang di dalam. Kemudian akar 2 biasanya nggak ditulis. Ya 3 pangkat 1, 3. Begini. Nah kalau 3 pangkat 1/3. Tentu akar. Ini pangkat dari akar kan. 3. Di dalam 3 pangkat 1. Ya, jadi sama dengan akar pangkat 3 dari 3. Nah, begini. Ya, begini juga sudah betul.
Kalau Anda mau bikin bentuk yang ini ya akar pangkat 3 dari 3. Gini. Dan ini memenuhi syarat karena dia positif ini. Ya, positif dan tidak sama dengan 1. Jadi ada 2 jawaban. Ya, kalau Anda mau bikin HP-nya ya, jadi HP-nya adalah 2 ya. 1/27, satu lagi akar pangkat 3 dari 3. Nah, ada 2 jawabannya untuk soal ini. Ya, untuk soal ini. Tentukan nilai P pada persamaan ini. Maka ada 2 jawaban. Yang P pertama 1/27, P yang kedua akar pangkat 3 dari 3. Nah, itulah persamaan logaritma ya. Triknya cuma seperti itu. Nah, tentu supaya lengkap kita di part 3 nanti akan masuk ke soal-soal SBMPTN, UN kalau ada, dan soal-soal luar negeri. Ya, kita akan masuk ke part 3 setelah ini. Yang belum subscribe, silakan subscribe. Yang baru gabung juga demikian, silakan subscribe. Bagi yang sudah subscribe, bisa di like. Demikian pertemuan part 2 persamaan logaritma. Sampai ketemu di part 3. Salam dari saya Martin Kaminan. Tetap semangat belajar mandiri di rumah.